Oke, welcome back to the Talk Show Kece Zen Sagalangarikon House. Oke, teman-teman, balik lagi bersama gua di sini. Hari ini kita akan melakukan talk show lagi. Dan di sini temanya cukup menarik nih dan relevan bagi anak-anak muda yang zaman sekarang ini sedang merasa kesulitan. Nah, kalau nggak salah temanya ini apa sih? Nah, temanya ini itu adalah kesehatan mental di era digital, mengatasi stres dan kecemasan. Nah, kan jadi kalau kita lihat di sini media sosial ini sudah menjadi kehidupan bagi kita semua ya. Tapi terlepas dari itu, semakin berkembangnya teknologi, apakah itu dapat memiliki dampak yang positif atau memiliki dampak yang negatif? Ayo kita bahas aja. Dan untuk membahas ini lebih dalam, saya tidak sendirian. Saya telah mengundang dua mahasiswa sekaligus narasumber yang mereka bilang mereka sudah pernah mengalami dan sudah pernah mengatasi hal ini. Langsung saja kita silakan memperkenalkan diri. Nah, ini gue Raffi Wirananda. Halo, nama gue Agustin Jeremy. Nah, ini Raffi dan Jeremy ya. Kalian ini mahasiswa dari kampus mana? Universitas Bina Sarana Informatika Bekasi. Bekasi, BSI berarti ya? Ya. Berarti lu juga ya? Jurusannya apa nih? Kalau boleh tahu gue nih. Ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi bagian apa? Broadcast. Ya. Kalau gua sama juga ilmu komunikasi bagian broadcast. Bagian broadcast juga ya? Semester 3. Semester berapa? 3. Nah, ini Raffi, Jeremy, lu gimana tadi nih perjalanan nih ke sini? Gue dulu Nah, perjalanan lumayan ya macet. Kalimalang lah gimana. Lalu Kalimalang rumah lu ya? Iya. Kalau lu Jer, gimana Jer? Kalau gua iya lumayan macet lah awalnya, tapi tadi ada agak macet dikit karena ada hambatan. Hambatan ya? Iya sih, memang kalau apalagi ini kan juga udah malam, sore, terus kayak Hiburan. iya, orang-orang juga udah pada pulang kerja juga kan, wajar sih. Oke deh. Oke, gue lanjut aja langsung kita pertanyaan pertama ya di sini teman-teman ya. Jadi gue mulai mungkin dari Raffi. Raffi siapa sih namanya? Nama panjangnya? Raffi Wirananda ya. Gue mulai dari Raffi Wirananda di sini. Lalu kan sebagai mahasiswa jurusan broadcast, ya kan ya, broadcast atau ilmu komunikasi. Menurut lu nih, apa kebiasaan buruk dalam penggunaan teknologi yang dapat memicu stres dan kecemasan? Kebiasaan buruk ya. Iya, kebiasaan buruk ya. Menurut gua sih, opini gua kalau kebiasaan buruk itu ya sekarang itu orang-orang jadiin sosial media itu sebagai ajang kompetisi gitu. Jadi maunya lebih baik dari orang lain gitu. Jadi dia bakal nunjukin apa yang perfect lah di sosial media gitu. Apalagi di Instagram kan, mau itu perfect dari orang lain. Jadi nggak sehat gitu. Mantap. Lalu punya pengalaman nggak tuh, Pi? Misalnya lu kayak entah punya teman atau punya saudara atau mungkin ya siapapun yang lu kenal? Punya bahkan sampai foto bukan dia pun di post gitu demi buat kebutuhan story-nya atau buat feed-nya gitu. Padahal itu bukan dia gitu. Maksudnya bukan punya dia gitu maksudnya? Iya, bukan punya dia gitu. Wah. Jadi demi gengsi gitu. Gengsi ya. Demi gengsi. Wah, itu apa tuh? Maksudnya itu apa yang dia post itu kayak gimana? Ya misalkan dia liburan atau makanan gitu. Di kayak orang gitu. Padahal bukan dia gitu. Bukan dia ya. Jadi Ya ada temen gua kayak gitu. dia cuma demi gengsi biar dilihat orang kayak wah dia ke sini, wah dia punya barang ini gitu ya. Ya orang mungkin karena di hidup real life-nya dia nggak indah apa nggak gimana gitu. Jadinya mereka nyaman di Instagram gitu karena bisa malsuin semuanya gitu. Memalsukan semuanya. Gila keren banget sih. Nah, kalau menurut lu nih Jer, lu ada pendapat lain nggak? Kalau gua mungkin kayak dia itu udah kecanduan sama gadget ya, karena dia tuh hidupnya nggak bisa lepas dari handphone sekali. Mungkin kayak misalnya dia 5 menit disuruh lepas dari HP tersebut, tapi kayak dia nggak bisa gitu, udah ketergantungan. Iya. Jadi secara nggak langsung nih HP mirip-mirip kayak narkoba lah ya. Betul.
Jadi kalau misalnya orang udah kena, ya udah dia ketempelan aja gitu modelnya kan deh. Dia kan kayak selalu cemas gitu. Cemas. Iya. Nah lu ada pengalaman gak kayak gitu? Atau lu punya teman mungkin yang kayak ketergantungan gitu sama HP itu apa? Kalau gue mungkin pernah tapi udah lumayan lama. Kalau teman mungkin adalah dia kayak misalnya dia kalau acara keluarga, temen gue itu selalu nggak mau nimbrung sama keluarga gitu, nggak mau ikut-ikutin dulu gitu. Jadi Family time. family time. Oh jadi kalau pas gua ambil kesimpulan sih kalau misalnya ada keluarga lagi ngumpul-ngumpul gitu, dia malah lebih fokus kayak main HP gitu ya modelnya ya. Ya sebenarnya sih gue sih malah agak kasihan sih kayak gitu ya. Soalnya kayak lu kan nggak selalu punya banyak waktu sama keluarga, apalagi lu semakin dewasa, lu kerja, lu kuliah, tapi ketika waktunya ada keluarga, lu kumpul, tapi lu main HP gitu. Jadi bukan lu ngobrol, lu mengutarakan pengalaman lu, mengutarakan apa, lu malah fokus ke HP. Jadi gue malah agak kasihan sih aja deh, miris sih. Oke deh, thank you banget sih ini. Jujur sih pengalamannya cukup bagus banget sih untuk ini. Nah, mungkin gue bisa langsung lanjut aja pertanyaan kedua nih ya. Ya mungkin pertanyaan kedua nih. Nah, tadi kita udah ngeliat tuh ya kayak kebiasaan-kebiasaan buruk mungkin generasi muda Gen Z yang cukup berbahaya ya kalau diteruskan ya menggunakan media sosial ini. Iya. Nah, narasumber sini gue cuma pengen nanya, cara apa saja supaya ini kita mengurangi ketergantungan terhadap gadget dan media sosial. Kan tadi kan lu juga udah ceritakan tuh orang kayak HP terus, tapi pasti ada caranya dong supaya kita bisa mengurangi penggunaan gadget dan media sosial. Mungkin bisa dari Raffi. Oke, dari gue dulu ya. Iya. Kalau untuk mengurangi itu bisa juga dengan break dulu dari sosial media. Break. Ya, karena gue pribadi gue pernah gue kan udah lama nih main Instagram juga udah 10 tahunan ya. Iya. Akun lama lah. Gue pernah break dari Instagram tuh 3 bulan, hampir 3 bulan 4 bulan gitu. Nah itu gue ngerasain perbedaannya gitu, karena gue lebih ngerasa damai, ngerasa nggak ada persaingan gitu, nggak ngerasa iri dengan gue hiatus gitu. Jadi ya jangan cara ngurangin ya nyari kesibukan. Kalau apa ya, menyadari kalau hidup tuh bukan di Instagram doang atau sosial media doang gitu, lebih dari itu gitu loh. Jadi kalau cara ngatasinnya ya mengurangi waktu di sosial media dan cari kesibukan di kehidupan nyata. Oh, jadi kalau misalnya ya kita kan karena teknologi udah semakin berkembang ya kita juga harus menggunakannya dengan bijaksana kan. Karena itu akan mempengaruhi banget ke mental dan pikiran gitu, bakal nguras banget emosi gitu. Paham gue. Jadi apa ya? Misalnya kalau kita udah punya media sosial atau gimana, kita gunakan dengan bijak. Ya. Pasti janganlah cuma mungkin ya scroll TikTok, janganlah scroll Instagram. Misalnya kita coba cari pengalaman baru atau mungkin kayak pengetahuan baru gitu. Yeah. Kayak pengetahuan masak lah, atau pengetahuan melukis atau apapun lah supaya bisa meningkatkan hobi kita gitu ya. Lalu ada pengalaman nggak tuh Pi? Kayak gitu Pi? Misalnya entah teman lu lah atau bahkan lu sendiri juga boleh sebenarnya. Makanya aku bilang tadi gua sendiri pun pernah untuk hiatus dari Instagram gitu. Itu benar gitu. Nggak sama sekali selama 3 bulan gitu. Jadi gua ngerasa gua insecure, gua ngerasa gua kalah nih sama orang-orang. Jadi gua nggak buka gitu. Dan gue lebih damai gitu. Gue ngelakuin apa yang gue pengen mau gitu. Gue yang mau gitu. Wah, jadi lu selama 3 bulan tuh lu kan lu kagak main HP nih ya. Yeah. Jujur untuk generasi anak muda itu agak sulit loh jujur. Dan lu dapat apa tuh? Lu punya hobi baru kah? Atau lu punya apa tuh? Coba bisa lu ceritain nggak? Dulu sih gue main konsol aja. Oh, main PS gitu. Iya. Sama sih. Main PS ya. Jadi lu mengganti HP dengan PS gitu. Iya. Gue nggak gitu banget berhenti dari HP, nggak, masih juga karena kan masih zaman COVID gitu kan butuh banget HP kan. Iya. Jadi gue nggak sepenuhnya berhenti. Ya paham gue Pi.
hanya mengurangi, ya. membatasi. Benar-benar. Thank you. Nah, kalau lu gimana, Jar? Lu ada pendapat lain gitu, tambahan? Mungkin menurut gua ya, cara gua menguranginya bisa kayak mungkin olahraga, cari kesibukan kayak olahraga, workout. Mungkin kayak bisa juga cari Apa tuh, Jar? mungkin bisa kayak refreshing gitu, Refreshing ya? cari cara biar lu nggak cemas sama stres dari HP tersebut. Iya, benar sih. Jadi memang workout ya itu juga bagus ya, olahraga ya. Emang kalau selain kita kan bahkan di HP juga kan banyak kayak tutorial workout ya, latihan untuk memperkuat otot atau membentuk apa, kan itu kan juga cukup bagus ya. Benar-benar sih. Thank you banget, Jar. Dan gue bersyukur banget sih bisa mendengar pengalaman lu pada di sini, karena gue juga sebagai host posisinya gue bisa belajar. Bahkan mungkin teman-teman yang berada di rumah juga cukup bisa melihat atau mendengar dari pengalaman mereka, bahkan teman-teman mereka itu kan cukup membantu juga. Dan karena waktu juga sudah harus memisahkan kita nih ya, maaf banget nih. Mungkin gue bisa tutup aja talkshow ini, dan mungkin next kita bakal bahas talkshow lagi dengan tema-tema yang cukup menarik. Dan sampai jumpa dan next video. Bye-bye. Bye.